Halo, selamat datang di channel Raja Ras. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat meskipun dalam suasana Ramadan, bulan yang penuh kesucian dan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Teman-teman, baru-baru ini dan sampai sekarang ini kita mendadak shock dan bagi para pemakai kendaraan bermotor dikejutkan dengan kenaikan harga BBM, dan ada teman-teman kita yang baru punya mobil baik second maupun yang baru, ketika mencari minyak atau BBM semua SPBU kosong dan banyak kendaraan yang terparkir di rumah karena kelangkaan BBM tersebut. Nah, teman-teman, apa penyebab kelangkaan BBM di Indonesia, baik Indonesia maupun seluruh dunia? Sebagaimana kita tahu bahwa BBM itu merupakan kebutuhan bagi seluruh negara untuk membangun bangsanya, baik membangun infrastruktur, pembangkit listrik, pengangkut kendaraan pengangkut barang, itu semua membutuhkan BBM. Dan pada saat ini, meskipun sudah ada BBM jenis Tamax, namun kita juga cukup shock dan kaget jika minyak atau BBM tidak tersedia, maka semua kendaraan bermotor itu tidak ada fungsinya, dan sebagian wilayah listriknya akan padam karena tidak ada bahan bakar minyak. Jadi teman-teman semua, terutama bagi kita yang belum tahu apa penyebab kenaikan bahan bakar, yang pertama, ketersediaan BBM atau minyak mentah di seluruh dunia makin lama makin menyusut. Kita tahu bahwa Arab Saudi merupakan negara pengekspor minyak terbesar di dunia, ya, kemudian salah satu yang lain 5 besar yaitu Rusia juga memiliki kapasitas yang besar dalam cadangan minyaknya. Namun tiba-tiba terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan minyak Rusia disanksi oleh negara-negara Eropa dan Amerika, tidak boleh keluar, sehingga suplai minyak yang ada di seluruh dunia ini berkurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rusia itu merupakan negara pengekspor terbesar setelah Arab Saudi, dan mereka anggap saja dari data statistik bahwa minyak dari Rusia ini terbesar kedua dalam migas dan yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Nah, bayangkan kalau minyak berkurang sekitar 1/3, maka kita dapat bayangkan bahwa minyak akan, untuk menutupi kekurangan 1/3 itu sangat berat sekali. Dan baru-baru ini pernyataan OPEC menyatakan bahwa mereka tidak ingin menambah kuota minyak mereka untuk diekspor. Ini berita yang sangat menggemparkan seluruh dunia, ya, terutama bagi Eropa sangat bergantung sekali minyak. Nah, kenapa negara Eropa bergantung kepada Rusia? Karena Rusia merupakan daerah yang terdekat Eropa, kemudian lebihnya akan diekspor ke seluruh dunia. Jadi karena itu teman-teman semua,
apakah bagaimana prospek minyak atau BBM yang akan datang. Nah, bagi yang memiliki mobil, ya disarankan kita itu untuk berhemat ya. Hemat energi, karena energi BBM tidak bisa diperbaharui. Oleh sebab itu kita harus mencari jalan bagaimana menghemat BBM. Dan kita bersyukur Indonesia telah berhasil istilahnya membuat blueprint untuk merancang bagaimana kelapa sawit menjadi biodiesel. Dan kita dengar kemarin tahap demi tahap telah kita tempuh dari 30% biodiesel kelapa sawit dicampur dengan minyak sudah oke, jalan. Setelah itu 50% sawit, 50% campuran dengan minyak sudah jalan. Dan mudah-mudahan 100% minyak sawit menjadi bahan bakar kendaraan kita. Itu sangat oke sekali, dan Indonesia akan lepas dari ketergantungan impor dari luar negeri, yang mana kita ketahui bahwa impor BBM ini cukup menguras devisa Indonesia, devisa negara kita, sehingga triliunan, bahkan ratusan triliun Indonesia cuma untuk membeli minyak ya. Sampai di Indonesia disubsidi oleh pemerintah sehingga kita bisa memakai minyak BBM sekarang ini. Itu sudah disubsidi oleh pemerintah ya. Kalau tidak disubsidi, negara kita akan jebol ya. Kita tidak bisa membangun, dan Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju kalau kita terus menerus mengimpor minyak. Justru karena itu jika rakyatnya berhemat dalam penggunaan energi dan pemerintah mencari solusi untuk menjadikan kelapa sawit menjadi bahan bakar, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur ke depan. Karena apa? Karena cadangan minyak kita, cadangan minyak mentah kita ekspor keluar, dan minyak biodiesel kita gunakan dalam negeri dan juga bisa kita ekspor ke luar negeri. Saya rasa dan saya prediksi bahwa mobil-mobil kita seperti ini ya masih bisa dipakai, insya Allah. Dan kita juga tidak bisa harus menempatkan sesuatu yang 100% menggunakan bahan bakar ya. Mudah-mudahan selanjutnya negara kita bisa membuat mobil listrik, dan mobil itu bisa digunakan ke seluruh Indonesia, karena pemerintah sudah mulai membuat infrastruktur untuk pengecasan mobil listrik maupun motor listrik. Jadi teman-teman semua, optimisme akan membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju ke depannya, sehingga kita tidak bergantung kepada negara lain dan negara lain bergantung kepada Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi negara superpower yang bisa menggantikan Amerika, Cina, dan negara Eropa. Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bagi teman-teman semua tentang masalah langkanya BBM. Oke, sampai di sini dulu. Salam Raja Rash.